Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue datang lagi. Nah setelah gue banyak membahas soal political issue, soal masalah sosial ekonomik, soal masalah pura-pura kaya gitu ya, dan beberapa agama palsu yang sudah kita bahas, kita lay low sedikit lah dengan beberapa sejarah yang cukup menarik. Ini terjadi di Perancis dan bisa dibilang menjadi salah satu kejadian yang paling legendaris karena sampai detik ini itu belum terpecahkan. Ini adalah soal The Beast of Gévaudan. Ini adalah sebuah creature atau makhluk yang sampai detik ini tuh belum bisa didefinisikan seperti apa sebenarnya creature ini atau makhluk ini. Karena tentunya saksi-saksi hidupnya pun juga sudah pada meninggal gitu ya. Dan yang hidup pada masa itu pun juga tidak bisa mendefinisikan ini dengan detail dan jelas. Sehingga sampai detik ini nggak diketahui sebenarnya creature ini tuh apa dan siapa. Dan kenapa bisa se-powerful itu pada saat itu karena memang menewaskan cukup banyak orang. Jadi bagaimana sejarahnya, bagaimana kasusnya dan bagaimana tindak tanduk si creature ini yang cukup mengerikan kayak di film Harry Potter nanti kalau gue ceritain. Dan inilah dia kasus dari The Beast of Gévaudan, sebuah sejarah yang menarik untuk kita bahas bahwa di masa lampau banyak banget hal-hal yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam otak rasional lu sehingga lu tidak bisa menjelaskan karena kurangnya ilmu pengetahuan pada saat itu, sehingga muncullah sebuah asumsi bahwa makhluk yang lu lihat itu adalah sebuah makhluk yang datang dari planet lain atau memang creature yang mungkin bukanlah sesuatu yang logical atau bisa dibilang adalah sebuah makhluk yang magis karena pada saat itu Eropa, Amerika, apalagi Asia itu percaya banget sama yang magis-magis. So inilah dia The Beast of Gévaudan. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram dan Twitter. Dan kalau misalnya kalian nonton gue, kalian bisa post gue di story kalian. Nanti gue akan repost kalian seberapapun banyaknya itu. Gue sampai capek kemarin gue nge-repost itu ya. Tapi terima kasih yang udah storyin, karena dengan begitu kalian juga lagi mengapresiasi konten gue juga. So mari kita mulai kasusnya. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. The Beast of Gévaudan. Jadi ini adalah The Beast of Gévaudan ini bisa dibilang adalah sebuah terjemahan dari bahasa Prancis, yaitu Bête du Gévaudan. Adalah sebuah peristiwa yang melegenda banget di selatan Prancis, tepatnya di perbukitan Gévaudan. Makanya akhirnya dinamakan The Beast of Gévaudan. Ini adalah cerita soal sebuah monster atau sebuah makhluk. Kalau di sana tuh disebut sebagai hewan misterius yang entah sebenarnya itu apaan gitu ya. Yang berhasil membantai warga dari desa Gévaudan yang awalnya sebenarnya adalah sebuah perdesaan yang damai banget. Yang akhirnya menjadi kota yang cukup berdarah dan mencekam dan mengerikan. Karena makhluk ini tuh dapat memangsa warga desa di perbukitan Gévaudan dengan cara yang cukup brutal. Nah, gue bakal nyeritain dari penyerangan pertama dari seekor monster atau seekor makhluk ini yang dimulai pada tahun 17-an atau 1700-an. Nah, Gévaudan sendiri adalah wilayah yang cukup tenang sebenarnya, terpencil dengan aman dan memang berada di pegunungan Marguerite di selatan Prancis. Dan wilayah ini itu bisa dibilang terputuslah hubungannya dengan beberapa wilayah. Jadi bisa dibilang wilayahnya cukup independen pada zaman itu. Nah, kehidupan di wilayah ini juga sangat damai hingga sampai akhirnya tahun 1764. Penggambaran binatang buas yang mengerikan itu diterbitkan pada bulan November 1764 tepatnya. Pada surat kabar tersebut ditulis gambar binatang buas yang luar biasa yang memakan anak perempuan. Wah, headline sebuah berita yang tiba-tiba tentunya akan menonjok warga di sana secara mental dan otak. Kira-kira makhluk apa atau binatang buas apa yang akhirnya memakan anak perempuan di sana yang tadinya adalah sebuah desa yang sangat-sangat damai. Nah, pada tahun itu katanya ada seorang wanita yang sedang menggembala kambing dan mengawasi hewan ternaknya. Kan pada zaman itu kan pekerjaan tuh mayoritas ya begitu-begitu aja lah, menernak hewan gitu ya. Nah, katanya saat dia itu lagi beternak gitu ya, lagi menjaga hewan-hewan ternaknya, perempuan ini tuh katanya melihat sesosok hewan yang dia itu nggak tahu apaan gitu ya. Dan dimana dia akhirnya bersaksi bahwa dia tuh melihat seekor hewan mengerikan yang mirip serigala, namun katanya bukan serigala. Karena memang serigala sebenarnya banyak juga kelihatan dan keliaran di sana. Jadi dia tuh tahu betul serigala tuh kayak apa, dan ini itu mirip serigala tapi bukan serigala. Nah, itu awalnya tuh rumor-rumornya. Dan 2 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juli, seseorang perempuan bernama Jeanne Boulet, gadis 14 tahun, tiba-tiba tuh katanya diserang oleh sesuatu yang mengerikan dan meninggal saat ia sedang menunggu ternak orang tuanya. Jadi biasanya kan ada anak kadang suka disuruh tungguin buat liatin hewan ternaknya sebelum jam masuk kandang gitu kan. Dan pada saat lagi ngawasin, itu tiba-tiba anak ini diserang dan katanya meninggal.
Namun penduduk desa tuh masih mengabaikan kejadian tersebut karena memang kejadian tersebut masih jarang lah terjadi dan kayaknya cuma beberapa kali doang. Dan setelah headline yang tadinya cukup menonjok rakyat, ya tentunya mereka udah mulai biasa-biasa lagi dan mulai terbiasa aja dengan berita-berita tersebut. Dan memang mungkin mereka mengira bahwa itu adalah hewan buas biasa aja gitu ya. Dan karena memang penggembala kambing itu memang menjadi kegiatan yang cukup berbahaya pada saat itu, jadi kalau misalnya ada korban, ya itu wajar-wajar aja pada saat itu. Jadi orang-orang di wilayah ini juga sudah mengira bahwa hal ini ya normal-normal aja. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus, seorang gadis lain tuh terbunuh lagi. Dengan model yang sama. Dan dengan napas terakhirnya, dia tuh sempat bersaksi katanya di mana dia menggambarkan hewan yang dilihat itu seperti binatang yang sangat mengerikan yang belum pernah dia lihat. Nah, penduduk mulai serem tuh dengan kesaksian tersebut. Tentunya juga ditambah dengan korban-korban yang sudah berjatuhan dan mayoritas perempuan, bahkan semuanya adalah perempuan ataupun wanita. Nah, dari sini serangan itu terus berdatangan. Banyak yang diserang, banyak yang tewas. Dan pada akhir bulan Agustus, seorang anak laki-laki yang sedang mengamati domba itu tiba-tiba juga menghilang. Dan ditemukan cuman dimakan sebagian. Jadi cuman sekitar setengahnya dari badannya yang diketemukan. Jadi kan ngeri banget ya kalau orang pada saat itu di desa yang mayoritas juga tenang dan damai, tiba-tiba ngelihat kejadian ada bocah yang setengah doang gitu, kan ngeri banget. Dan 4 pembunuhan pada bulan September juga akhirnya meyakinkan penduduk Gevaudan bahwa makhluk jahat ini itu betul-betul ada dan nyata dan sedang mengintai di tengah-tengah mereka dan bisa menyerang kapan saja, dan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak aman. Nah, setelah mereka mengetahui fakta-fakta tersebut, fakta-fakta yang mengerikan, dan mereka tahu bahwa mereka tuh udah nggak aman, mereka tahu betul bahwa mereka tuh harus melakukan sesuatu yang cukup kontras, dan akhirnya mereka melakukan yang namanya perburuan terhadap monster ini. Nah, menghadapi monster ataupun binatang buas yang menakutkan dan berbahaya dan menjatuhkan cukup banyak korban, orang-orang Gevaudan itu menyiapkan persiapan yang sangat besar sekali untuk menghadapi hewan yang katanya monster ini. Nah, John Baptiste Duhamel sebagai kapten infanteri lokal dan Tien Lafon itu sebagai delegasi pemerintah daerah itu bergabung dengan 30.000 sukarelawan untuk berburu monster yang meneror wilayah tersebut, sekaligus mempromosikan bahwa akan ada hadiah bagi mereka yang bisa menaklukkan yang katanya monster ini yang belum bisa didefinisikan dengan betul. Nah, mereka mulai melakukan penjelajahan di desa-desa tempat wilayah tersebut berada, memasang perangkap dengan umpan beracun di beberapa titik strategis, dan bahkan meminta beberapa sukarelawan itu berpakaian seperti wanita dengan harapan dapat menarik si monster Gevaudan ini. Karena katanya monster Gevaudan ini tertarik dengan wanita. Tapi kan pikiran yang cukup aneh ya. Emang itu monster bisa lihat dari cuman lu pakai rok kan enggak ya? Pasti karena dia makhluk kan, pasti dia mencium aroma tubuh, pasti bukan karena lu pakai baju atau pakai daster gitu kan, nggak mungkin ya harusnya ya. Tapi itulah di era-era tersebut banyak yang konservatif sekali loh pemikirannya. Nah, para pria yang memburu ini juga sangat semangat sekali karena selain ingin menghentikan binatang tersebut dan menghentikan ancaman di daerah mereka tinggal, tentunya mereka juga mengejar uang dari hadiah kalau bisa menaklukkan monster ini, yang setara katanya itu dengan gaji 1 tahun mereka. Jadi emang gede banget hadiahnya. Tetapi meskipun sekelompok pemburu ini menemukan binatang saat pemburuan, tentunya mereka katanya gagal nembak. Jadi mereka sebenarnya udah ketemu sama si monster Gevaudan ini, tapi setelah ketemu katanya nggak bisa ditembak. Mereka melaporkan bahwa hewan tersebut ataupun makhluk tersebut itu katanya lincah banget dan katanya terlalu kuat untuk ditaklukkan. Kayak T-Rex ya jadinya, ya kayak raptor gitu. Ini ngeri banget. Dan akhirnya para pemburu yang mengejar makhluk ini itu tidak dapat menghentikannya karena lebih gesit daripada gerakan mereka. Dan ini ditulis di surat kabar lokal di Prancis pada akhir tahun 1764. Nah, para saksi menggambarkan binatang itu katanya nih, ini unik banget ya. Katanya memiliki dada selebar kuda kecil, tubuhnya sepanjang macan tutul, dan ada bulu merah dengan garis hitam yang sangat tebal. Ini apa ya? Bingung gue juga bingung nih. Saksi lain juga bahkan mengklaim bahwa katanya monster ini bisa berjalan dengan kaki belakangnya alias berdiri kayak werewolf. Karena dulu di Eropa kayaknya werewolf emang ada banget di mana-mana gitu, kesannya ada terus gitu ya. Dan ada hal gokil juga dari saksi lain yang mengatakan bahwa kulit binatang ini katanya bisa menahan dan bahkan kebal akan peluru. Gila tuh hewannya. Jadi emang keras banget katanya. Dan bahkan pemburu yang datang dari jauh untuk membantu pun itu tidak dapat menaklukkan monster ataupun binatang ini. Bahkan sebuah tim yang beranggotakan ayah dan anak dari Normandia yang sempat ngaku bahwa dia tuh telah membunuh lebih dari 1.000 serigala, itu katanya sampai datang juga ke Gevaudan untuk bisa membantu memburu hewan ini, dan sekaligus juga sebuah pencapaian sebagai
pemburu. Tapi bahkan mereka pun juga tidak bisa membunuh binatang ini karena katanya hewan ini emang betul-betul tidak bisa dikalahkan. Kayak Avengers gitu ya. Jadi para pemburu yang emang hebat banget aja juga nggak bisa ngalahin. Nah, setelah fakta-fakta tersebut muncul, kita lanjut lagi kepada tahun 1765. Sekelompok anak-anak itu dipimpin oleh Jacques Portevaic yang baru berusia 10 tahun itu katanya telah berhasil mengusir binatang ini dengan sebuah tongkat. Jadi simple banget ternyata. Dan beberapa bulan setelah itu, seorang wanita muda bernama Mary Jane Valley itu katanya berhasil menusuk Beast of Gévaudan dengan tongkat yang di ujungnya tuh ada pisau seperti bayonet. Ketika monster ini katanya menyerang dia pada musim panas pada saat itu. Nah, sampainya akhirnya dengan fakta ini, Mary Jane Valley ini juga sampai dibikinin monumennya di Prancis karena memang katanya cuma doi perempuan yang tangguh yang berhasil mengalahkan monster ini dikala ribuan orang bahkan pemburu terhandal pun itu nggak berhasil ngalahin monster ini. Dan monumennya ini ada terdapat di Auvers Village. Jadi segitu nyatanya tuh. Nah, lanjut setelah itu, masalah ini pun menjadi tentunya bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk sepertinya. Nah, setelah si Mary Jane itu dinyatakan katanya sudah berhasil menusuk monster dan mengalahkan monster ini, ternyata cerita dan masalah ini masih terus berlanjut, bahkan menjadi lebih sangat buruk. Sehingga mulai menarik perhatian sang Raja Prancis, yaitu Raja Louis XV pada saat itu. Dia tuh yakin bener bahwa Beast of Gévaudan ini kayaknya terlalu besar deh untuk ditanganin oleh penduduk setempat yang notabene sebenarnya bukan pemburu, yang sebenarnya adalah para peternak. Nah, akhirnya dia tuh berpikir untuk mengirim pengawal pribadinya, yaitu Francois Antoine yang menjabat sebagai Knight of Equerry dari Royal Military Order of Saint Louis. Nah, pada awalnya tentunya Antoine adalah orang atau figur yang tepat, karena memang kapasitasnya sebagai kesatria. Akhirnya dia pun dan anak buahnya menembak katanya dan membunuh seekor serigala besar yang nggak bisa didefinisikan dengan detail. Lalu setelah membunuhnya, ia merayakannya dan akhirnya mengumpulkan hadiah mereka sebagai orang yang berhasil menaklukkan monster ini sebagai reward yang sudah dijanjikan. Nah, tapi setelah pengakuan tersebut, ternyata beberapa bulan kemudian serangan itu kembali terjadi. Dan kali ini binatangnya katanya tampaknya tuh katanya lebih ganas dan bisa dibilang lebih nggak kenal takut lagi. Jadi lebih ngeri lagi, mungkin marah ini komplotannya. Karena mungkin banyak saudara-saudaranya yang dibunuh sama para kesatria ini. Nah, akhirnya binatang atau monster itu menyerang dan membunuh cukup banyak orang. Yang akhirnya menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada saat itu. Namun beberapa saat itu, Antoine juga langsung berusaha untuk bisa menaklukkan monster yang katanya muncul lagi. Dan katanya berhasil membunuh satu serigala besar lainnya. Dan pada saat itu, rakyat itu atau penduduk langsung memotong serigala besar itu di bagian kepala. Dan saat mereka potong, tiba-tiba mereka menemukan ada sisa-sisa bagian manusia di dalam tubuhnya. Dan dengan demikian, katanya binatang Gévaudan tampaknya sepertinya sudah terbunuh pada akhirnya. Akhirnya setelah hal tersebut, serangan itu berhenti total tiba-tiba. Jadi cukup aneh ya. Namun misteri seputar ceritaan ini tentunya tetap bertahan hingga hari ini. Jadi bisa dibilang mungkin komplotannya mungkin udah kabur, mungkin kalau ini planet lain, atau memang sebenarnya ini adalah binatang buas biasa yang akhirnya coba beradaptasi dan kabur aja dari lingkungan tersebut, nggak ada yang tahu sampai detik ini. Sampai hari ini tentunya nggak ada sepenuhnya yang yakin apa yang sebenarnya meneror orang-orang Gévaudan di tahun 1760-an. Karena nggak ada yang bisa definisiin secara tepat, ini sebenarnya makhluk apaan. Dan tentunya beberapa teori pasti muncul, menjadi sebuah konspirasi gitu ya di balik kejadian ini. Teori yang paling menonjol adalah bahwa katanya binatang itu persis seperti yang digambarkan oleh saksi pertama, yaitu adalah serigala Eurasia. Atau lebih mungkin, Beast of Gévaudan ini adalah sekelompok serigala yang sangat agresif yang mungkin ukurannya lebih besar aja dari serigala biasa. Nah, sebenarnya hewan-hewan itu bisa dibilang adalah hewan asli wilayah tersebut. Dan ada ribuan sebenarnya serangan serigala di Prancis yang tercatat antara abad ke-17 dan abad ke-19. Jadi harusnya nggak heran kalau memang banyak spesies serigala yang aneh-aneh mungkin pada saat itu karena beradaptasi dengan zaman. Tapi tentunya para saksi ada yang tidak menggambarkan serigala secara persis, namun bedanya cuma memiliki badan yang besar, yang besarnya tuh bisa dibilang nggak wajar, nggak menyerupai serigala yang sesungguhnya gitu. Makanya akhirnya didefinisikan sebagai monster dan makhluk yang tidak bisa diidentifikasi. Nah, teori lain juga menyatakan bahwa binatang itu adalah hewan eksotis, mungkin seperti hyena atau singa. Karena kebanyakan orang Prancis itu jarang ngelihat hyena ataupun singa pada saat itu. Jadi mereka akan tampak seperti binatang-binatang dari novel-novel atau mitos-mitos. Padahal mungkin sebenarnya adalah binatang biasa gitu. Nah, kemudian lagi ada teori lain yang menunjukkan bahwa binatang itu sebenarnya adalah makhluk paling menakutkan di planet ini. Yaitu adalah manusia itu sendiri. Atau bisa dibilang mungkin ada manusia yang menyamar untuk
melakukan hal-hal tersebut. Yang tentunya berkontradiktif ya dengan hewan yang sempat dibelah sama penduduk dan ditemukan ada orangnya di dalam. Nah itu kita nggak tahu tuh seperti apa. Karena tentunya ada banyak distorsi lah. Secara ini dari 1700-an. Nah tentunya intinya mungkinkah seorang pembunuh berantai itu meneror Gevaudan? Apakah itu benar-betul orang atau memang hewan eksotis? Ataupun memang hanya serigala dengan ukuran yang lebih besar aja sedikit? Tapi tentunya di era-era tersebut banyak orang-orang yang mungkin punya hal-hal gila di otaknya dan mungkin aja itu adalah betul orang yang emang mencari anak kecil atau wanita aja yang lagi gak ada yang jagain gitu. Kayak Scooby-Doo ya. Mungkin aja orang ini pakai kostum serigala gitu. Tapi gak ada yang pernah tahu sampai detik ini. Tapi mungkin aja Beast of Gevaudan ini menyelinap kembali ke pegunungan tersebut dan mencari korban di waktu mendatang. Gak ada yang tahu. Tapi tentu yang perlu diingat di kisah ini adalah kisah nyata walaupun terdengar seperti sebuah kisah mitos. Tapi ini betul-betul ini adalah nyata. Dan ini benar-benar terjadi di pegunungan Gevaudan di Prancis. So itulah dia cerita lore, sama seperti sebuah cerita yang pernah gue ceritakan pada saat itu, di mana ada seorang yang emang sukanya nyabut nyawa gitu ya. Itu bisa berubah jadi kayu, itu juga dulu fakta tuh katanya. Nah ini juga adalah fakta dan selalu unik untuk melihat ke belakang ke era-era 1700, 1600 di mana orang tuh masih berpikir segala hal tuh adalah sebuah hal yang magis dan tidak datang dari planet ini sendiri. Dan itu selalu menarik untuk melihat perspektif mereka. So itulah dia. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, boleh silahkan like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah yang lebih medieval seperti ini, mungkin kalian bisa tulis kolom komentar. Nanti gue akan cari kisah-kisah medieval lain yang menarik untuk bisa gue ceritakan. So sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekali lagi, follow gue di @rivaldosantosa. Kalau kalian mau DM gue kasus menarik, boleh banget lewat Instagram gue. And sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh dunia ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.